semuanya, kalian tahu bahwa bahasa Indonesia sekarang sudah hampir sepenuhnya diubah dengan bahasa gaul. Bahkan bahasanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita. Kalau gitu, saya dan rekan-rekan semuanya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal apa sih bahasa gaul itu dan seberapa fenomenanya bahasa gaul di Indonesia. Fenomena bahasa gaul di Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah gak asing lagi dengan bahasa gaul. Teman-teman tahu gak sih bahasa gaul itu bahasa yang seperti apa sih? Nah, bahasa gaul itu bahasa yang memang digunakannya di kehidupan kita sehari-hari ya, yang memang didasari dengan bahasa yang udah diubah, bahasa yang disingkat, mungkin bahasa Indonesia plesetannya, atau dulu disebut dengan bahasa pokem, yaitu bahasa yang berupa isyarat kode yang tujuannya untuk merahasiakan obrolan pada kelompok tertentu pada zamannya. Bahasa gaul ini bisa digunakan berkomunikasi itu baik dengan keluarga, pacar, teman, adik dan kakak yang memang sudah memiliki hubungan yang dekat atau memang teman dekat lah gitu kan, yang memang bahasanya itu sudah ada sejak tahun 80-an. Namun penyebutannya itu berbeda pada setiap masanya. Contohnya pada bahasa gaul dari zaman dulu sampai dengan masanya, kayak gue, lo, nyokap, ada begindang ya kan, ada akikah, terus sampai dulu zamannya Titi DJ itu ada yang namanya cucok meong gitu, cemut dan masih banyak lagi yang memang bahasanya sangat unik-unik dan fenomena sampai sekarang, atau bahkan teman-teman juga masih menggunakannya. Teman-teman, bahasa Indonesia boleh saja gaul, tapi jangan sampai amburadul ya. Ada ciri-ciri bahasa gaul, yaitu ragam bahasa gaul remaja yang memiliki suatu ciri-ciri khas khusus, yaitu lebih lincah, lebih singkat, dan lebih kreatif. Kata-kata yang digunakan pun cenderung lebih pendek, sementara kata yang lebih panjang akan diperpendekkan melalui morfologi atau menggantikan suatu kata yang lebih pendek. Yang pertama ada kosakata khas. Kayak contohnya tuh aku sekarang jadi gue, kamu sekarang jadi lo, ayah sekarang jadi bokap. Nah, yang kedua ada ulangan huruf fenom atau awalan. Kayak memang depannya M sekarang jadi E, emang. Sudah sekarang jadi UDH, udah. Yang ketiga ada penghilangan huruf H. Kayak bohong sekarang jadi bohong. Nah, yang keempat ada penggantian huruf A dengan E, benar, jadi BENER, benar. Nah, yang kedua tuh contohnya juga ada tuh senang, ada A-nya, sekarang jadi E, senang. Nah, yang kelima ada penggantian default AU, AI dengan O dan E. Kayak contohnya tuh kayak pakai, tuh pakai, sekarang belakangnya jadi E, pakai. Sampai, belakangnya jadi E, sampai. Selanjutnya ada penyebab kesalahan penggunaan kata kalimat bahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia itu ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan, merupakan kegiatan penyelidikan suatu kejadian atau peristiwa seperti perbuatan, karangan, dan sebaiknya agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik duduk, perkaranya, sebab atau musabab, dan sebaiknya. Contoh yang pertama, bahasa Indonesia itu banyak orang yang disenangi. Seharusnya bahasa Indonesia banyak disenangi orang-orang. Yang kedua, contohnya para pemimpin negara itu. Seharusnya yang benar para pemimpin negara itu. Untuk selanjutnya yaitu ada penggunaan bahasa yang salah. Di sini ada 3 contoh, teman-teman bisa lihat. Contoh kalimat pertama yaitu gue lagi OTW nih, lu di mana? Mungkin kalimat ini terlihat sangat kalimat yang sederhana ya, memang sering kita gunakan untuk sehari-harinya. Namun kalau kita telaah,
kalimat ini memiliki kejanggalan. Contoh kedua yaitu kalimat di sini jualan gas. Mungkin kalimat ini biasa aja, namun nyatanya kalau dilihat dari kata subjek ini tidak tepat. Dengan kata di sini sebagai subjek, kata jual sebagai predikat, dan kata gas sebagai objek. Contoh kalimat ketiga yaitu mie ayam Jakarta. Mungkin kalau kita lihat, apaan sih ini hanya penulisan mie. Namun kata baku mie menurut penulisan dari KBBI itu tidak menggunakan mie atau tidak menggunakan yang hanya menggunakan mie, karena dengan diftong itu tidak ada yang dikenal dengan ejaan namun hanya dikenal dengan ejaan a, o, i. Untuk materi yang terakhir, ada solusi mengatasi percampuran bahasa. Bagaimana sih pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dalam kehidupan nyata maupun fiksi, bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa gaul. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, contohnya seperti bahasa menunjukkan bangsa. Untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Banyak loh bangsa lain yang merasa iri dan terkagum-kagum terhadap bangsa kita karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu kita harus menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita. Mari kita semua mulai tumbuhkan kembali kesadaran dalam diri masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku tanpa mencampur adukan dengan bahasa asing.